Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani Nurlaila, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Prodi PAUD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang materi karakteristik dan klasifikasi produk dengan mata kuliah promosi dan pemasaran dan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Menurut Kotler dan Kettler, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 5 tingkatan produk menurut Kotler 2003-408. Ada 5 tingkatan produk, setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Penjelasan tentang kelima tingkatan produk adalah 1. Core benefit atau manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Contohnya, orang yang pergi ke bioskop, tujuan utamanya adalah untuk menonton. 2. Basic product atau produk dasar, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya, dengan pemasaran mengubah manfaat inti menjadi produk dasar, maka di bioskop tersebut terdapat kursi monitor, speaker, AC, toilet, dan yang lainnya. 3. Expected product atau produk yang diharapkan, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Contohnya, orang yang akan menonton mengharapkan bioskop bersih, suasana yang tenang, lampu dapat dinyalakan, dan lainnya. 4. Augmented product atau produk tambahan, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya, pelayanan yang cepat. 5. Potensial produk atau produk potensial, yaitu semua argumentasi yang berubah bentuk dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Contohnya, terdapat bioskop yang semua teaternya premier. Klasifikasi produk. Banyak klasifikasi suatu produk yang dikemukakan para ahli pemasaran. Di antaranya, pendapat yang dikemukakan oleh Kotler. Menurut Kotler, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Ketahanan atau durability, dan keberwujudan atau tangibility. Berdasarkan ketahanan dan wujudnya, pemasar menggolongkan produk menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, barang-barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang-barang yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaannya, seperti makanan. 2. Barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya
untuk waktu yang lama, seperti sepatu, HP, baju, dan lain-lain. 3. Jasa. Jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. Contohnya JNE. 2. Klasifikasi barang atau klasifikasi barang konsumen. Klasifikasi ini berdasarkan kebiasaan belanja konsumen, yaitu A. Barang sehari-hari adalah barang yang sering dibeli konsumen dengan segera, dengan usaha yang minimum. Contohnya barang kebutuhan pokok, barang yang dibeli secara teratur. Barang impuls, yaitu barang yang dibeli tanpa perencanaan. Barang darurat, barang yang dibeli ketika ada kebutuhan mendesak. B. Barang belanja. Barang belanja adalah barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Barang belanja homogen mempunyai kualitas yang serupa namun harga yang cukup berbeda, sehingga memberikan alasan kuat bagi perbandingan belanja. Contohnya sepatu futsal Nike. Barang belanja heterogen mempunyai fitur dan produk berbeda yang mungkin lebih penting daripada harga. Contohnya C. Barang khusus mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik, di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contohnya mobil-mobil mewah. D. Barang yang tak dicari adalah barang yang tidak dikenal atau tidak terpikirkan untuk dibeli. Contohnya pemakaman dan batu nisan. 3. Klasifikasi barang. Klasifikasi barang industri. Barang industri diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif mereka dan bagian mereka memasuki proses produksi, yaitu A. Bahan dan suku. A. Bahan dan suku cadang. Barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen, contohnya kain. B. Barang modal, yaitu bahan tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengolahan produk jadi. 1. Instalasi, yaitu peralatan berat seperti generator, komputer, bangunan pabrik atau kantor. 2. Peralatan, seperti perlengkapan dan peralatan pabrik atau perkakas dan truk pengangkat. Perlengkapan kantor, komputer pribadi, dan meja. Itulah contoh barang modal. C. Layanan bisnis dan pasokan adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Apa sajakah itu? Yang pertama, pasokan, yaitu barang pemeliharaan atau perbaikan seperti cat, paku,
lampu dan sapu, dan lain-lain. 2. Pasokan operasi seperti pelumas, batu bara, kertas, tulis, dan pensil. Yang kedua, jasa bisnis. Jasa pemeliharaan dan perbaikan seperti pembersih jendela, perbaikan mesin fotokopi, dan lain-lain. Jasa penasehat bisnis seperti hukum, konsultan manajemen, dan periklanan. Itulah beberapa pemaparan dari mata kuliah pemasaran dan promosi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.